Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati Allah, para sahabat-sahabat semuanya. Kita berjumpa lagi di malam hari ini, Jumat malam. Yang kita berharap keberkahan pada hari Jumat ini, agar kita dimudahkan dalam majelis ini, dalam dakwah ini, dalam ta'lim ini, dalam tarbiyah ini, untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan yang utama dari perkumpulan kita ini, majelis kita ini, liqa atau bertemunya kita ini, adalah kita benar-benar mewujudkan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada sekutu baginya. Tiada yang serupa dengannya. Dan kita bergantung kepadanya. Dialah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang pemurah lagi Maha Penyayang. Dia Al-Ahad, yang Maha Satu. Dan tidak ada yang serupa dengannya. Dia Ar-Razak, dia memberikan rezeki kepada kita. Dia Al-Wahhab, yang banyak memberikan kepada kita anugerah-anugerah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan risalah Islam ini, keutamaannya adalah tauhid, yaitu kesatuan Tuhan. Dia yang tidak ada serupa dengannya. Dan Nabi Muhammad SAW menutup daripada kenabian, daripada nabi-nabi yang sebelumnya, yang membawa pesan yang sama, bahwa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semuanya, Adam, Yusuf, Sulaiman, Isya, semuanya membawa la ilaha illallah. Lalu ditutup dengan kenabian Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kita berkumpul di sini dengan satu ikatan akidah, kesamaan kita satu sama lain yang bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Bahwa kita semuanya satu sama lain terikat, terhubung dengan satu keluarga besar, yaitu keluarga besar umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kita satu sama lain saling mencintai tidak lain karena Nabi Muhammad SAW. Dialah yang memberikan cahaya kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa bertakarub, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita terselamatkan dan kita selamat di dunia maupun insya Allah menjadikan selamat di akhirat untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang beriman, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang tarbiyah terhadap anak usia dini atau pendidikan bagi anak-anak, kanak-kanak di usia dini, kita berbicara pada pekan yang lampau tentang bagaimana yang dimaksud dengan anak yang soleh. Lalu kita berbicara tentang apa yang dimaksud dengan qurratu a'yun. Lalu kita berbicara tentang anak adalah amanah, yang semuanya memiliki satu muara. Muara itu bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga keluarga kita. Inilah pesan daripada surat At-Tahrim ayat 6. Yang berbicara tentang ku anfusakum wa ahlikum naro.
jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Artinya, maknanya kita mesti menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari semua hal-hal yang tidak baik, dan yang utama adalah menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada qurratu a'yun, orang yang taat kepada Allah. Dan itulah makna daripada anak yang soleh, yaitu anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. My beloved brother and sisters, we are all here get together because of one firm belief that there is no God but Allah, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his final messenger. The identity, the only identity that binds us together is that we do believe strongly, firmly, that Allah is our God, and Prophet Muhammad is the final messenger. All the messengers of Allah who came down to this earth, sent down by Allah Subhanahu wa taala, they were all believe that there is no God but Allah. The message of them with the same message, exactly the same message. That's the only God that they proclaim, that there is no God but Allah. The same message. And the final messenger is our beloved dear Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, brought us the message of Islam. He taught us how to get close to Allah, to be success in this world and in the hereafter. He taught us that we believe firmly what Allah Subhanahu wa ta'ala, and He is the final messenger. My beloved brother, last week we covered the topics of what is the righteous person. In particular, we are talking about the salihin, those who are salih, those who are righteous. Those who are righteous are those who are obey Allah. In our life, as a father and of parents, we would like to have a salih children. It means righteous children. So who are they? They are who are obey Allah, love Allah. And then we talk about qurratu a'yun. It means those who are, when we glance at them, look at them, we felt our heart glad, happy, farhah, happy. And then who are those? Those are the same. Those who are obey Allah Subhanahu wa ta'ala. And then when we or the amanah, our responsibility that Allah has been endow us, gave a bounty, which is the children that we have to look after. It means that you have to have a piety, to be dutiful son, to be obedience, the same exact, what do you call that? Pull, get together in one all direction is to worship, to obey Allah, to be righteous. And when we call salih, boy or girl, it means not only that they are pleasing, doing pleasant things, doing gladdening things, doing righteous things, doing things that have a great characteristic as a praiseworthy characteristic, but also they have to have a belief that they believe in Allah. If a person only do good, many people do good, but they are believe in Allah, has an Islamic characteristic, and apply their knowledge and their understanding, and to be beautiful person, beneficial person, and give a benefit to others, they are saudaraku yang dirahmati Allah. Yang utama ketika kita berbicara tentang ketika ananda lahir, ketika seorang lahir ke muka bumi, seorang bayi, apa yang akan kita lakukan? Pertama, sebelum kita berbicara lebih jauh bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita step by step-nya, kita berbicara tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan di dalam Islam. Karena kita berbicara tentang tarbiyah kepada anak usia dini. Pendidikan di dalam Islam adalah bukan hanya mengajarkan ilmu, tapi mendidik, mentarbiyah, membimbing diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jika kita berbicara tentang ta'lim,
menyebarkan ilmu itu satu hal. Tapi kita berbicara tentang tarbiyah, pendidikan, mendidik anak, itu hal yang lain. Nah, inilah yang kita berbicara pada saat ini. Kita bukan berbicara tentang PAUD, pendidikan anak usia dini sebagai program pemerintah atau sekolah-sekolah swasta, bukan. Taman kanak-kanak, bukan. Itu hanya bagian. Tapi kita berbicara keseluruhan apa yang kita lakukan sebagai muslim ketika anak lahir ke muka bumi, lalu dia harus dibesarkan. Karena semua anak yang lahir ke muka bumi tentunya akan dibesarkan dan dididik secara tidak langsung oleh orang tuanya. Baik dia muslim maupun non-muslim. Baik yang beragama maupun yang tidak. Tetapi semuanya memiliki perbedaan-perbedaan bagaimana mereka mendidik. Dan apa tujuan daripada pendidikan? Ada visi. Kita berbicara dalam Islam, kita berbicara apa maqasidnya, apa tujuannya. Nah, inilah yang kita bahas pada malam hari ini sebelum kita akan beranjak berbicara tentang bagaimana tahapan demi tahapan membesarkan seorang anak. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam pendidikan banyak coraknya, banyak visi dan misinya. Anda seperti sekarang dihadirkan begitu banyak piring-piring yang ada di rumah makan Padang. Ada rendang, ada dendeng, ada belado, ada ini, ada itu, semuanya. Semuanya halal, semuanya boleh dimakan. Tapi Anda memiliki prioritas apa yang ingin Anda lakukan dengan keadaan. Kelihatannya bagus. Tetapi dalam kesempatan ini, kita harus memilih sebagai seorang muslim. Ada orang dalam pendidikan, itu tadi ibarat, dalam pendidikan, yang menjadi orientasinya adalah sukses dalam materi. Maka kemampuan dia menghitung, kemampuan dia memiliki fasilitas yang begitu lengkap, baik sekolah, pendidikannya, jalan raya, infrastruktur, dan lain sebagainya, itu diutamakan ketika mencari institusi pendidikan atau mengarahkan kepada pendidikan. Maksudnya, jika Anda hanya melihat sukses itu menjadi seorang technician atau orang yang hebat di bidang teknik, entah itu arsitek, entah itu sipil, entah itu yang lain sebagainya, Anda akan berusaha mempersiapkan dari awal, dari sejak dini. Bahkan pada usia-usia dini saat ini, banyak, tidak sedikit orang tua yang sudah mulai mengajarkan matematika di bawah 5 tahun. Mengajarkan sains. Barangkali banyak di Indonesia kita melihat ada pendidikan yang berdasarkan Steiner, yang mengutamakan tentang kekuatan di dalam seni. Ada Montessori, ada lain sebagainya. Kita sebagai umat Islam, ada yang bergabung di situ. Bergabung dengan Montessori, dengan Steiner, digabung dengan Islami. Ada juga yang benar-benar pure murni dengan mengambil Raudatul Atfal. Lalu Raudatul Atfal akan membandingkan dengan taman kanak-kanak, siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih bagus. Tapi bukan di situ namanya pendidikan di dalam Islam, namanya tarbiyah. Tarbiyah itu dimulai sejak anak itu belum lahir. Kita memulai dengan memilih ibunya. Siapa yang akan mendampingi kita? Ketika ibu itu mengandung, kita membacakan Al-Quran, berdoa, membaca Quran, itu sudah mulai pendidikan membiasakan kepada kebaikan-kebaikan. Lalu anak lahir, kita akan memulai satu persatu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Umar bin Hafiz mengatakan, mereka yang mengutamakan hanya kepentingan materi dan fisik dalam pendidikan itu semua, mereka tidak mencapai jiwa manusia kecuali hanya tepinya saja. Maksudnya bahwa pendidikan itu mentarbiah kepribadian anak itu. Bukan hanya kita melihat sekolah itu luar biasa fasilitas yang diberikannya. Jalannya bagus, gerbangnya bagus, sekolahnya tinggi, ada komputernya, ada guru yang bisa berbahasa Inggris, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu. Karena yang dibangun adalah lebih daripada itu. Al-Habib mengatakan bahwa pentingnya pendidikan dalam kehidupan muslim, tarbiyah adalah maknanya sebagai sebuah nutrisi, pengembangan dan memperbanyak sesuatu, meluruskan dan memperbaiki. Itulah makna-makna dari pendidikan. Nutrisi bagi kehidupan seseorang. Bangunan yang membangun diri seseorang. Yang memperbaiki daripada hal-hal yang buruk. Yang memperbaiki daripada hal-hal yang salah. Inilah semua yang dikatakan pendidikan. Yang meluruskan, yang memperbaiki diri kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keseluruhan secara holistik, inilah dikatakan pendidikan. Mempersiapkan
Siapkan jiwa dan akalnya agar mendengarkan dan memahami seruan Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri menerapkan dan mengamalkannya. Pada saat sejatinya itulah pendidikan, mempersiapkan anak itu untuk mengenal berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi basis yang pertama dalam pendidikan itu adalah tauhid. Kita menanamkan bahwa Allah Tuhan kita. Allah kita mengabdi, spiritualisme, rohaniyah. Inilah corak daripada pendidikan Islam. Jadi jangan kita mengabaikan. Kalau kita sudah memahami bahwa kita punya tanggung jawab terhadap anak, ada amanah untuk menjadi soleh, ketahui bahwa kekuatan utama dalam mendidik ini adalah rohani. Kedekatan orang tuanya untuk menjadi hamba-hamba yang lebih baik. Saya tertarik dengan perkataan Agim yang intinya dia mengatakan bahwa ketika kita mendidik anak ini pada dasarnya bukan kita membina anak kita, bukan. Tapi kita mendidik diri kita sendiri untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Tentunya dengan mengatur diri kita, memanage diri kita, kita bisa memanage anak kita insya Allah. Ini yang dimaksud. Jadi kita mempersiapkan suatu generasi. Ketika dikatakan al-madrasatul ula, kita menyiapkan bukan hanya generasi tersebut, mempersiapkan ibunya dalam mempersiapkan generasi itu. Jadi holistik pendidikan itu adalah peran serta ibu dan ayah. Ayah dan bunda. Papi dan mami. Umi dan abi. Ini yang harus luar biasa. Sadar ketika pendidikan itu harus terjalin. Bahwa dia yang harus mendidik. Dia yang utama memulai itu semuanya. Agama ini memiliki konsep amanu wa amilus. Amanu wa amilus solihat. Aku beriman, aku mempercayai, lalu aku beramal. Itu terus menerus. Islam mengajarkan seperti itu. Jadi bukan hanya kita amanu, kita beriman, sudah. Enggak, kita amanu wa amilus. Lalu kita mengamalkannya. Begitu juga dalam pendidikan, konsep pendidikan ini. Tarbiyah ini membina suatu keluarga, membina anak, untuk membesarkan anak menjadi seorang pribadi muslim yang soleh, tentunya dimulai daripada orang tuanya. Orang tuanya yang mengawali ini semuanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Membina ini, kita sekarang menyadari bahwa yang namanya pendidikan di sini, pendidikan usia dini atau tarbiyah, adalah mendidik, mentrain, membina kepribadian seorang anak, jiwanya, akalnya, keseluruhan jasmaninya. Jadi komplit. Itulah yang Islam harapkan. Dan Islam bimbing. Dan Islam memberikan petunjuk agar anak-anak itu semua akan berkembang menjadi anak-anak yang paripurna, yang keseluruhan. Yang benar-benar holistik, mereka menjadi suatu pribadi yang soleh. Nah, inilah pendidikan arahnya ke sana. Jadi kita bukan mengartikan, kita mengabaikan jika ada orang yang mengatakan bahwa saya mendidik agar anak ini menjadi anak yang cerdas. Bukan berarti kita tidak cerdas. Kita justru tidak mau terpisah-pisah. Ada orang yang menginginkan anak ini saya didik, saya pengen dia akan kuat jiwa seninya. Kita bukan mengabaikan dia untuk berjiwa seni yang mengakui akan keindahan dan bisa bertafakur akan Allah. Tidak. Tapi kita menguatkan spiritualnya agar itu semua akan muncul pada saatnya. Lalu kita juga tidak mengabaikan bahwa anak-anak ini katanya ya harus masuk ke sekolah, sekolah ini, sekolah itu. Kadang-kadang orang tua itu melihat Facebook, melihat Instagram dan lain sebagainya, kawan-kawannya, anaknya sudah bisa berbahasa Inggris dengan accent Britoni atau Inggris atau Amerika segala macam, mereka senang sekali dan itu menjadi ukuran daripada pendidikan di usia dini, dimasukkan sekolah-sekolah yang seperti itu. Ada juga yang tidak mau mengabaikan tentang matematika, kemampuan agar otaknya jenius, cerdas, mengetahui tentang robot dan lain sebagainya. Maka sedari kecil sudah diperkenalkan dengan hitung-menghitung. Kita tidak mengabaikan itu atau tidak menyalahkan itu. Namun Islam memiliki corak yang berbeda. Yaitu pendidikan rohaniyah yang ditanamkan dari rumah. Itu yang utama. Kita akan menyentuh ke sana. Tapi Islam memiliki prinsip-prinsip kapan anak itu akan berinteraksi dengan hitung-menghitung. Atau dengan pada anak usia dini, anak itu bagaikan raja. Dia bermain, dunianya bermain, magical world-nya itu bermain. Pekerjaannya itu bermain, bukan belajar, bukan berhitung.
Bahkan ada research di Amerika bahwa yang dikatakan hitung-menghitung itu akan lebih mudah bagi anak-anak di umur belasan tahun. Pendidikan dengan gadget dan teknologi dan sebagainya itu di usia selanjutnya. Bukan pada usia dini. Terenungkan di sini bagaimana Rasulullah SAW mengajar. My dear beloved brothers and sisters, Islamic education toward children is this education for the early stages for the children. How it differs? Every educational institution, they have their own way, vision and mission. They have their own characteristic. You might call Steiner, which is more inclined into arts, Montessori with other things, and other education like in here in Indonesia, some schools for the early young people are more toward mathematics, calculation, science. We are not disagree with that, but our base characteristic, what is education for the early period? Education is to educate, to straighten, to form, to formulate, to make it better. The whole person, the characteristic, in order that they are getting ready to know and to be introduced again with the creator of the universe. To obey and to practice. It means to empower them with the spirituality that will be taking step by step gradually until they are ready. So in the early years, in the early age, more about games, play around, happiness, love, and all of the values are to be taught gradually, subtly, and very soft. The most important thing is to play. To play, to play, to play. What they do, what they work, is to play. You cannot force them at that early period. You cannot. You cannot. Not even mathematics. Don't give them burden. Be joyful. Play around with them. So they are taught to be a king. So we are coming to serve them. By serving them, make them happy all day, every day, play around, hugging, kissing. This is what we do with them. We don't impose them with the mathematics, with the language, with this and that thing that is burden in the institute system of education. It starts everything at home by the father and the mother, not somebody else. Some people made mistakes. They thought that they are busy. The mother is busy with the career. There is no time for the children. Until late night, they still out there, meetings, and gave the children with a nanny, with a servant. Who taking care of them? The nanny and the servant. What the knowledge they get? The knowledge from the nanny and the servant. Because the parent is just too busy with their business. They forget that the responsibility from Allah is to teach them, to make them happy, to give a time, to be playful, joyful. It seems nothing that you can do except playing game all around. But your time to be with them is very precious for these little kids. The way of the pious is to make happy, to make easy, to loosen things, relax. This is for the early years. So don't give burden for these little kids. This whole idea of modernity, that Muslims give their children into the school
That they are away from the responsibility. This is not right. You have to taking care with your hand, with your own smile and happiness. Permasalahannya banyak daripada orang tua zaman sekarang atau dulu, tergantung daripada negara masing-masing kapan dimulainya suatu pembangunan itu terjadi, adalah ketika seorang suami dan istri begitu sibuk di luar dengan atas nama bisnis, lalu anak-anak diberikan kepada para pembantunya dan para susternya, pengasuhnya, siapapun yang Anda sebut itu, babysitter dan lain sebagainya, maka ilmu yang akan mereka dapat dari anak-anak itu semua adalah ilmu daripada babysitter, daripada pengasuhnya. Bukan ilmu daripada orang tuanya. Sedangkan Tuhan memberikan anak sebagai amanah untuk dijaga, dirawat, dibesarkan. Memang tidak ada yang bisa dilakukan di pada awal-awal tahun kecuali bermain. Sepertinya kita membuang waktu. Tidak. Tapi waktu yang kita luangkan kepada anak kita, bertertawa dengan tertawa daripada wajahmu sendiri, bermain dengan tanganmu sendiri sebagai ayah dan bunda, adalah suatu kebahagiaan yang didapat oleh anak, karena dia harus ditreatment sebagai raja di awal-awal tahun. Bahkan yang masih ingat, rumah saya pun juga begitu. Saya paling cinta segala sesuatu itu rapih, bersih. Secara pribadi. Di kantor, di rumah, di mana-mana. Tapi ketika anak saya lahir, mulai bisa berjalan, dia berantakin sana, berantakin sini, semuanya berantakan. Tadinya saya nggak bisa ngelihat kayak begitu, nggak tahan. Tapi akhirnya kita menyadari bahwa didukung oleh riset juga. Jika rumah Anda kelihatan baik-baik saja, normal saja, ketika Anda memiliki anak, pasti ada yang tidak normal. Riset di Amerika dikatakan bahwa jika anak diberi kebebasan, nanti tempat tidurnya miring ke kiri, ada mainan di atas meja makan, ada ini, ada itu berantakan, ini akan memberikan rasa percaya diri yang lebih kuat kepada anak dan kemampuan bereksplorasi dan lebih tinggi. Namun tetap saja setelah selesai bermain kita rapihkan dan semua kembali rapih. Nah, ini diperlukan peran orang tua di sini. Nggak bisa kita melepaskan kepada orang lain. Memang benar ketika kita memiliki kemampuan untuk bisa membayar pembantu atau babysitter, membantu istri kita untuk bisa menangani lebih, kita boleh menggunakan pembantu atau babysitter. Tetapi tidak bisa itu semua itu mengganti pekerjaan Anda. Bukankah Anda pengen dikenang sebagai orang tua? Dulu saya ingat, mami saya, emak saya, umi saya, masakin saya ini. Dari tangan ibunya. Rasulullah SAW suatu ketika dalam keadaan perang. Perang belum berjalan. Para sahabat sudah mulai mengantuk. Lalu ada yang pengen beristirahat dulu pulang ke rumah. Lalu Rasulullah ikut pergi kembali dulu ke rumah. Bukan ke rumah beliau, ke rumah salah seorang sahabat. Apa yang terjadi? Ketika mempersiapkan makan, siapa yang mempersiapkan makan di situ? Yang meramunya segala macam. Rasulullah SAW. Rasulullah pun turun ke dapur. Nah, disinilah peran serta orang tua. Mendidik menurut Habib Umar bin Hafiz adalah meluruskan, memperbaiki, membina. Jadi keseluruhannya, yang dididik itu adalah jiwanya, akalnya. Itu yang dilakukan. Para kiai, para ustadz memberikan kelonggaran bagi anak-anak itu. Saya ingat beberapa kali saya berjumpa dengan keluarga dari para ustadz atau syekh-syekh yang saya pernah menemani. Kadang-kadang saya menemani di dalam mobil. Ketika para syekh ini, baik di Timur Tengah maupun di sini, saya dapat kesempatan, saya bersyukur sekali, alhamdulillah, bisa masuk dalam satu mobil dengan keluarganya syekh. Ya tentunya sedang tidak ada istrinya, tapi ada syekh dan anak-anaknya masih kecil-kecil. Saya teringat, suatu ketika, saya kaget, syekh yang begitu dihormati, berkarisma, segala macam. Ketika dia dalam mobil itu, dia bercanda dengan anak-anaknya. Dia benar-benar melucukan dirinya. Saya terkagum-kagum dan terkejut, kok bisa kayak begitu ya? Itu luar biasa, bisa main dengan ceria. Yang tadinya syekh itu saya pikir kita akan menghadapi syekh ini serius, kita penuh adab, tata krama. Tapi rupanya dia main, bercanda dengan anak-anaknya.
Itu bukan hanya satu syekh dari negeri Syam, dari Syria yang saya pernah jumpa. Ada beberapa saya pernah dapat kesempatan seperti itu. Menemani para ulama ini. Dan kebetulan menemani keluarganya. Dari situ saya melihat langsung bagaimana ulama berinteraksi dengan anak-anaknya. Allahu Akbar. Saudaraku yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW pun juga begitu. Ketika suatu ketika Rasulullah SAW itu sedang menggendong, mencium daripada Hasan dan Husain, ada Aqra ibn Habis, seorang Badui, yang dari jauh dia melihat, lalu dia dekati, dia kaget. Rasulullah mencium anak. Rasulullah mencium anak. Ditanya, kamu tidak mencium? Saya punya 10 anak, saya nggak ada yang saya cium satu persatu selama 10 tahun. Ini berarti kan, subhanallah. Gimana rasanya? Apa kata Rasulullah? Saya nggak tahu kalau Allah mencabut rahmat dalam diri kamu. Kalau kasih sayang itu dicabut dalam diri kamu. Serem kan? Rasulullah seorang rasul, dia bermain, bercanda, mencium anaknya, memeluk segala macam. Orang Baduy sampai terkejut-kejut melihat hal itu. Artinya pendidikan ini dengan kasih sayang. Pendidikan Islam itu dasarnya love, mahabbah, dan kasih sayang, rahmah. Dengar cerita Rasulullah. Ketika ada seorang anak-anak yang sedang bermain, saya pernah menceritakan. Lalu Maulana Jalaluddin Rumi melewati sebuah kota tersebut, sebuah desa tersebut. Ada segerombolan anak-anak yang langsung mengejar dia, pengen mencium tangannya, berebut dengan senang gembira. Anak-anak zaman dulu tuh begitu. Gimana ada ulama lewat, coba benar-benar. Dan ada satu anak yang main asik. Apa yang terjadi sama anak itu? Maulana Rumi membiarkan anak itu main sampai selesai. Setelah sudah selesai, baru dia datang, dia cium tangan. Artinya apa? Dia memberikan keakraban, kedekatan dengan anak-anak dengan kasih sayang. Inilah karakteristik daripada pendidikan anak di dalam Islam. Yaitu dengan kasih sayang, dengan cinta. Pendidikan anak, ketika anak dalam usia dini itu diminta, diajarkan untuk bermain-main, kan ada fase-fase di mana ada 3 fase. Fase anak menjadi raja, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, fase anak sebagai tawanan, 7 tahun ketiga, fase anak sebagai sahabat. Ini fase yang diajarkan oleh Sayyidina Ali, karamallahu wajahahu. Anak sebagai raja maknanya, seorang raja kita itu menservis, membahagiakan, datang kalau di raja itu memanggil. Itu terjadi. Anak itu kan begitu. Dia bangun pagi, dia lari sana sini, dia cari makanan, dia teriak, dia loncat-loncat segala macam. Kita datang. Oleh orang Arab tuh lucu. Waktu saya tinggal di Syria dulu, dia panggil anaknya tuh baba. Ya baba, ya baba. Kalau orang Indonesia kan bapak atau papa kan gitu. Orang Arab memanggilnya baba. Ya baba. Jadi bukan anaknya memanggil baba itu ke bapaknya, tapi sih. Jadi seolah-olah seperti itu, seperti raja. Dengan ceria, dengan senang. Ketika Rasul itu lagi sedang sholat, dia sujud. Ternyata Hasan Husain itu naik ke atasnya. Dibiarkan dulu sama Sayyidina Rasul. Sampai mereka turun. Sampai sahabat wondering. Dia mikir, ya ada apa kok jadi begini, diam lagi itu lama. Tapi Rasulullah biarkan itu senang. Kebalikannya, ketika anak menangis, Rasulullah juga mempercepat sholatnya. Jadi memang anak pada baru-baru lahir itu istimewa bagikan raja. Itu saat dia bermain, bergembira, bersendagurau, dan lain sebagainya. Bukan saat-saat kita memaksa dia belajar, berhitung, matematika, bahasa Inggris, dengan aksen Amerika, dan lain sebagainya. Gadget langsung dikasih. Bukan itu. Pada saat itu, Syekh Hamzah mengatakan bahwa ini mereka dalam magical world mereka. Saat-saat mereka penuh dengan keasikan. Bukan alam yang abstrak, harus menerima matematika, bukan. Menghitung, belajar, disiplin, bukan. Kita buru-buru. Kapan sekolah mulai? Kapan sekolah mulai? Oh, ini kan nggak belajar di sekolah. Anda tetap memasukkan kepada institusi.
Bahkan lebih parah lagi, daycare. Begitu sibuknya Anda mengurus rezeki yang sudah diatur sama Allah, tapi yang kau abaikan amanah untuk merawat anak dengan tanganmu sendiri, kau berikan pada daycare. Itu budaya dari barat, lalu kita Islamkan daycare itu. Harus ada musola, harus ada ini dan itu sebagainya. Anda boleh saja memberikan kepada babysitter, terserah Anda punya kemampuan. Anda boleh berikan ke yang Islami, silakan. Tapi jangan abaikan waktu Anda yang begitu bermanfaat bagi anak-anak Anda untuk bermain dan bercanda terus-menerus tanpa ada belajar. Hanya bermain sama anak. Nggak boleh maksa, nggak boleh menghardik, nggak boleh melototin. Itu yang sulit kan? Yang sulit ketika kita rasa begitu capek, letih. Anak yang satu nangis-nangis, yang satu loncat-loncat. Ya, misalnya kan. Terus istrinya lagi lelah, capek, sakit. Nah, terus kita menghadapi semua sama-sama. Wah, semuanya nangis. Bukankah begitu yang mengasihkan akhirnya mendapatkan challenge buat kita. Ketika badan kita sudah rontok semuanya, tapi kita harus terpaksa tertawa. Ini maknanya anak menjadi raja. Jadi kita coba review ulang. Pendidikan di dalam Islam itu adalah membangun jiwa anak, karakter anak, mempersiapkan untuk dia beribadah kepada Allah, mengenal Allah, menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Dan pada tahap fase-fase awal, mereka ini bermain, senda gurau, bercanda, liar, lari sana sini. Memang begitu. Saya punya anak 3. Tiga-tiganya aktif ternyata. Sayanya pendiam dahulu. Nah, kan begitu. Saya nggak malu. Anak saya naik ke atas meja, lari segala macam. Bukan tidak sopan. Ini masa fasenya jika dia 2 tahun, 3 tahun. Doesn't make them happy. Play around. Ngapain kita paksakan? Itu awal dari pendidikan. Ini kita pahami. Saudaraku, my beloved brothers and sisters, people have to know what is the purpose of education for early childhood education. Is to form and to shape, to prepare the kids to be ready, to know God, and then let vicegerents, representative on earth. Before that, in the early years, you cannot force them. Tell them to do math. Get angry to them. No. What you need to do is just to give your time. Play around with them. Be happy, don't be ashamed. That's what they need. If you look at back, I got this bumper sticker, in America, we like bumper stickers. We put it in the car. One of them is the best thing that you can give to your children is to spend your time. That's what I get in America. And that's true. What we can do is to give our time. Sometimes we are too busy. And then in the Western world, you have what we call daycare. We don't have it before. No, we have it. Daycare is not a good thing. Why? You cannot just leave your kids to the nanny, to whomever you don't know. You want your children to be taught by you, learning from you, so you know what you install to them. What kind of spirituality, rohaniah, what kind of manners that you give to them. Of course, there is no prohibition. If you have more money, extra money to hire babysitter or nanny, but you have to do it by yourself first at home. Allah gave it to you that you have to take care. Not to taking care, give it to others. And then, when you're taking care of them,
The basic thing is by showing your love and kindness, mahabbah and mercy. How the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he used to pray, and then his grandchildren climb up his back, he stay in the prostration for such a long time because of the grandchildren is on there. And then when he knew that the children is crying, he make it the prayer fast. And then there is an example as well that he hugged his grandchildren, he kissed. And then when the villagers saw him and came to him, and then he said, "You kiss children?" "Yes, I do kiss. I have 10 kids that I don't kiss one of them. None of them." And Prophet says, "I do not know if Allah takes away the mercy from your heart." Can you imagine that? So the basic foundation of Islamic teaching toward early years of the children is love and kindness. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hak-hak anak yang harus kita perhatikan ini. Yang pertama adalah seperti dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang dikaruniai seorang anak, maka hendaknya perbagus namanya dan akhlaknya. Lalu jika dia sudah dewasa, nikahkan. Namun apabila sudah dewasa dan belum juga dinikahkan, jika ia melakukan dosa, maka dosanya ditanggung oleh ayahnya. Salah satu yang utama yang harus diberikan, bahkan ini ada dalam beberapa hadis, dalam redaksi yang berbeda, tapi dikatakan perbagus, berikan nama. Pada zaman jahiliyah, bukan hanya di negeri Arab sebetulnya, di negeri ini pun bisa terjadi ada. Kebiasaan orang lama menamakan nama-namanya dengan nama-nama hewan. Atau nama-nama kayak yang marabahaya, petaka, atau si badak lah, dan sebagaimana. Itu nggak boleh. Rasulullah minta perbagus. Dan bahkan dikatakan nanti di hari akhir itu kita akan dipanggil nama kita dengan nama ayah kita. Maka kita harus perbagus nama kita. Kalau kita pengen nama-nama yang kita ambil daripada nama-nama Allah, kita taruh Abdul di depannya. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Aziz, Abdullah. Kalau perempuan, Amatullah, Halimah, Khadijah. Nama-nama yang bagus. Atau memang tidak Arab tetapi tidak menggambarkan nama hewan. Atau nama-nama yang mungkar. Terserah kita, tapi perbagus nama. Jadi kalau dikatakan, apa artinya sebuah nama dalam ungkapan orang barat? Ya nggak bisa. Nama itu bermakna, karena kita akan dipanggil nama kita nanti. Jadi nggak bisa main-main terhadap hal itu. Cari nama-nama yang bagus. Abdul Razak, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dan perbagus akhlaknya. Akhlak kan nggak bisa langsung. Artinya kita harus mendidik. Inilah petunjuk kita untuk mendidik. Lalu, ada yang menarik. Kita juga, anak itu mempunyai hak. Rasulullah itu membiasakan dan memiliki kebiasaan memberikan ke sebelah kanan. Jadi apapun yang Rasulullah minum atau makan, dia akan makan atau minum setelah itu dia berikan ke sebelah kanannya, tidak ke kirinya. Karena dia mencintai Allah. Allah mencintai kanan ketimbang kiri. Atau mengutamakan kanan selalu. Kita tidak berbicara kiri. Nah, ketika ada seorang anak duduk di samping dia, walaupun dalam lingkaran itu, dalam majelis itu ada orang-orang tua. Yang Rasulullah bisa saja mengasihi ke sebelah kirinya, yaitu orang-orang tua. Yang senior. Tapi anak yang sebelah kanan itu, apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah minta izin. Apakah engkau rela jika minuman ini aku berikan kepada mereka? Maksudnya orang yang lain, bukan sebelah kanannya. Anak itu menjawab, aku tidak rela ya Rasulullah. Demi Allah aku tidak akan memperkenankan siapapun merebut bagianku darimu. Maka Rasulullah memberikan ke sebelah kanan. Itu kepada anak kecil dari usia dini. Diberikan haknya. Perbagus namanya. Bahkan ada hadis lain juga mengatakan sebelumnya,
Salah satu hak anak itu dicarikan ibunya, dipilih ibunya. Lalu perbagus namanya. Jadi kita mendapatkan, jika anak seperti tadi, Rasulullah itu luar biasa pendidikan Rasulullah sejak dini. Ketika anak itu yang sebelah kanan diberikan minumnya Rasulullah, itu bukan hanya itu. Anak itu kan merasa bangga masih kecil. Ini hikmahnya. Bangga, makin dia cinta kepada Rasulullah. Semakin dia cinta kepada Rasulullah, semakin dia ingin berdakwah untuk agama ini. Lihat bagaimana Rasulullah memberikan. Inilah pendidikan sejak dini. Kita berbicara tentang 3 fase pendidikan. 3 fase anak. Yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Bahwa yang pertama, anak sebagai raja selama 7 tahun pertama. Anak sebagai tawanan pada 7 tahun kedua. Anak sebagai sahabat 7 tahun ketiga. Pada 7 tahun pertama ini, anak sebagai raja, seperti saya berikan tadi, cerita bagaimana cerita dia sebagai raja itu. Berarti bermain-main dan bersenang-senang gurau. Nah, pada saat ini, raja itu tidak terus-menerus main. Kita ini kan orang tua. Orang tua membutuhkan penerus. Tapi jawab kita yang berat di situ. Dan inilah kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh. Nah, dalam fase-fase awal, fase-fase bermain, fase-fase kelapangan, fase-fase penuh cinta, ibaratnya menjadi seorang raja, mengikuti keinginannya, memanjakan, menyenangkan hatinya, kegembiraan yang berlarut yang begitu banyak. Fase ini dibayangi, bukan dikawal dengan kelembutan, dengan cinta dan kasih sayang, bukan dengan amarah, bukan dengan melotot, dengan bentak-bentak, bukan dengan ini semua. Tapi dengan kasih sayang, kelembutan, give your time, give happiness. Ini yang terjadi. Inilah pendidikan yang saya maksud. Yang dimaksud dalam Islam adalah memberikan kasih sayangmu. Tidak ada masalah kita membancakan dia. Biarkan dia bersenang. Jangan sampai dia terkungkung, begitu terkungkung pada waktu-waktu dia kecil sehingga dia mencari-cari kebahagiaan itu di luar. My beloved brothers and sisters, that we know in Islam from the suggestion of Sayyidina Ali is to have 3 stages of education. The first one, treat children as a king for the first 7 years. Second 7 years, the first one as a king is that when their happiness, they play around as I explained before. Nah, dalam perjalanan pendidikan anak usia dini ini, kita tanamkan tauhid, keagungan tahlil, dan lain sebagainya. Ini kita ajak dalam usia dini itu, gak bisa kita paksakan dia langsung membaca, gak bisa kan dia membaca, tapi dia mendengar dari 0 sampai 7 tahun ini. Gak bisa kita paksakan kamu coba baca. Alhamdulillah. Sebagaimana ya, kalau kita biasakan kita bicara keras-keras, kita masuk ke kamar mandi, ya Allahumma rabbini a'udzubika minal hubuthi wal haba'is, keluar gufronak ya Allah. Ketika anak mendengar gufronak abi. Ketika saya bilang assalamualaikum Sultan, nah Sultan bilang assalamualaikum abi. Abi pergi, jangan lupa bilang assalamualaikum abi. Lalu dia cium tangannya. Kita biasakan sebelum dia cium tangan kita cium tangan dia. Jadi kita biasakan yang ringan-ringan. Kita main, baca bismillah, alhamdulillah. Sambil senang-senang kita nyanyi, gendong kita bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah la ilaha illallah. Terus sambil nyanyi. Jadi kita beragama itu bukan jihad. Gak apa-apa kita bawa dengan lagu, dengan senang, sukacita. Oh, itu gak ada di dalam ada. Kita tanamkan, dia akan mengenal Tuhan. Kita tanamkan, dia asalkan. Sedangkan sholat saja baru datang pada umur 7 tahun. Pada 7 tahun yang kedua masuknya.
My beloved brothers and sisters, sometimes we are too serious until we say everything is forbidden in this religion, that you will go astray, you becoming fanatic, you forget to play around to be joyful with your son and daughter. This is wrong. In fact, this is what you do is haram. You don't teach them how to be serious in the early time, but to be happy. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat-saat itu memang kita harus mengingat ketika anak kita itu lahir, Ananda itu ada hal-hal yang harus kita ajarkan. Pada saat itu dia lahir, dia itu diazankan telinganya. Lalu dia ditahnik. Terus sudah begitu 7 hari akikah, ya, sedekahkan berat daripada rambutnya itu. Nah, ini saya nggak bisa nih saya referensikan bicara hadisnya satu persatu karena ini akan panjang. Sedangkan kita akan memasuki 3 tahapan pada malam ini. Maka saya minta maaf. Tapi lain kali insya Allah ini akan menjadi buku. Anda akan bisa melihat masing-masing. Atau jika Anda ingin bertanya, tanya secara pribadi saya akan dengan senang hati menyampaikan daripada dalil-dalil ini semua. Karena contohnya yang rancu pada saat ini. Ketika anak berikan azan di telinga kanan dan iqamat sebelah kitanya ini. Azan itu buat sholat, bukan buat ini. Bukan seperti itu. Kita dengarkan. Bahkan murid daripada Ibn Taimiyah, jika Anda yang sudah mengaji, Anda akan melihat pasti siapa Ibn Taimiyah ini. Muridnya adalah Ibn Qayyim al-Jauziyah. Dia mengatakan dalam bukunya Tuhfatul Maudud, ini buku paling komplit, salah satunya tentang semua nih mendidik anak nih dari kecil sampai gede nih. Apa yang harus dilakukan, akikah, tahnik, segala macam, sholat ini segala macam, itu adalah buku itu. Dan buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Tuhfatul Maudud. Berbicara komplit tentang apa yang hak-hak anak dari sejak kecil. Karya Ibn Qayyim al-Jauziyah, dicari sendiri, bisa di googling dan lain sebagainya. Dia katakan bahwa makna daripada azan di telinga kanan dan iqamat telinga kiri adalah memberikan melaksanakan azan ini adalah seolah-olah mengajarkan syiar Islam. Pada hari pertama kehadirannya di dunia ini, sebagaimana kalimat tauhid dan mengiringi dirinya apabila meninggalkan dunia nanti. Tidak mustahil kesan dari azan ini akan membekas pada hatinya tanpa disadari. Kita tidak meremehkan. Ini kata Ibn Qayyim al-Jauziyah. Seorang ulama yang menjadi referensi daripada banyak para kaum muslimin dan muslimat di belahan dunia manapun. Lalu dikatakan pula oleh Al-Habib Umar bin Hafiz bahwa semua agar hal yang pertama yang didengar oleh bayi itu adalah azan yang membawa muatan hakikat fitrah dan hakikat pengganggungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, peringatan daripada Nabi tentang kewajiban berumah tangga, berkeluarga, mengokohkan makna azan ini untuk pendidikan bagi makhluk yang baru saja muncul ini. Jadi memang bukan hal yang sia-sia. Yang pertama kali kalimat yang dia dengar adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang pertama kali. Lalu cukur rambutnya. Sedekahkan berapa berat daripada helai rambut itu. Sayyidatina Fatimah pun melakukan itu, menimbang rambut itu dan ternyata beratnya sekitar 1 dirham atau kurang, lalu dia sedekahkan itu. Nah, lalu juga kita mendatangkan anak kita kepada orang atau orang tua kita yang kita pandang soleh. Untuk apa? Ditahnik. Masukkan kurma ke dalam ini, sebentar aja, terus dikasihkan ke mulut anak itu. Itu sunnah. Lalu kita akikah. Ini pada hari-hari pertama semua nih. Akikah kita berikan kambing sebagai tanda wujud cinta kasih syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, amal takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 kambing ketika laki-laki, 1 kambing ketika wanita. Kita berikan itu semua pada hari-hari pertama. Nah, bisa Anda tidak memaksakan pada hari langsung pas lahir, bisa juga menunggu 7 hari seperti itu. Nah,
atau bisa ditangguhkan dulu 40 hari. Nah, memang ada ya nggak mesti harus. Ini kan bukan wajib, tapi ini sunnah gitu. Ini yang pertama. Dari situ pun yang Anda diperintahkan oleh Rasulullah sudah bermuatan pendidikan semua yang penuh dengan spiritual. Azan dengan syiar kepada tauhid, akikah dengan bersyukur kepada Allah. Ini kan pendidikan semua, ada masuk di sini pendidikan Islam semua. Memberi nama yang baik. Tugas sang ayah ini memberi nama yang baik. Mengajar, memberikan akhlak yang baik. Ini yang utama semua. Inilah pendidikan anak usia dini. Nah, ya Rasulullah, apakah hak anakku terhadapku? Nabi menjawab, engkau memberikan nama yang baik, mengambil berat tentang mendidiknya. Kemudian engkau menempatkannya di tempat yang baik. Perbaikilah namamu, karena dengan nama itu kamu akan dipanggil pada hari kiamat nanti. Itu hak-hak anak. Memberikan nama, mendidik. Mendidik. To educate. There are things that you have to follow when the children come out from the mother, come into this life. The first thing is to make adhan on the right ears. It means that you show the first da'wah. And to make iqamah on the left ear. And then to cut hair. And then weight it. How much is weight? And then give sadaqah, charity. And then to slaughter lamb. That means that you be thankful to Allah. Give to the surrounding. Show and share your happiness. This is all education. Prophet Muhammad was asked by someone, so what is the right of the children? The right of the children that you give the good name and then be very careful with the education and then give a nice abode and then make your name straighten up better, beautify your name, because you will be called at the end of the Yawm al-Akhir with that name. So beautify the name then. I mean, you can keep your name, Moses, Musa, it's up to you. Solomon, Sulaiman, Isa, Jesus. Or you want to make, according to the name of Allah, you put Abdul in the meaning. It means the slave or the servant of Allah, Abdullah. The servant of the merciful, Abdurrahman. The servant of the most compassionate, Abdurrahim. Abdurrazzaq, the servant of the one who gave the provision. There's plenty names. Muhammad, Ahmad, Hassan, Hussein, Salik, Sultan, Halimah. Whatever names, give the names, beautiful names. So the scholar explained, when you made azan in the ears, it means that the first thing, the first words, the first sentence is the sentence that glorify Allah Subhanahu wa Ta'ala. That's education, bro. Sekarang kita memasuki saat 40 hari. Kita menghitamkan anak dalam 40 hari atau di usia 7 tahun. Seperti itu. Katakan oleh Abu Hurairah daripada Rasulullah, ada 5 macam fitrah, yaitu khitan, sunat, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, lalu mencabut bulu ketiak. Ini bagian daripada 5 fitrah. Dan juga dikatakan khitan ini adalah jalannya Nabi Ibrahim daripada agama yang hanif. Jalannya para nabi, jalannya umat Islam, jalannya yang diberikan kepada oleh Rasulullah kepada kita semua, yaitu melakukan khitan yang kita sebut dengan sunat. Nah, setelah itu ini adalah penyempurna daripada fisik manusia, daripada syarat daripada kesempurnaan agama yang hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Saya tadi sudah menjelaskan bagaimana pendidikan dengan kasih sayang, dengan cinta yang di awal. Ketika kita masuk usia 2 tahun, beranjak 2 tahun, pada usia ini hingga 6 tahun adalah proses menuju mumayyiz, tamyiz, yaitu sinin kanak-kanak yang sudah bisa membedakan antara yang kanan dan yang kiri, itulah tamyiz, mumayyiz.
sudah berfungsi akalnya dengan baik. Nah, itu pada periode menuju tamyiz dari 2 sampai 6 atau 7 tahun itu, ini periode yang saya katakan tadi main-main, bersenda gurau dan lain sebagainya. Nah, tapi bukan main-main secara loose ya. Secara bertahap bisa kita ajar surat-surat pendek, kita ajar zikir-zikir, kita ajar cerita-cerita, kisah-kisah tentang para nabi dan lain sebagainya. Karena mereka sudah berfungsi akalnya. Nah, ini kita lakukan semua di rumah. Saya masih ingat ayah saya waktu saya kecil sebelum saya tidur. Dia itu meniduri saya dengan membacakan kisah-kisah para anbiya, para nabi-nabi. Itu dibiasakan oleh ayah saya ketika saya sebelum tidur. Dan itu juga yang dibiasakan oleh nenek saya sebelum saya tidur. Almarhum yang Uti itu dulu menceritakan saya. Nah, kalau beliau menceritakan bukan cerita-cerita nabi, namun cerita-cerita legenda yang berisikan moral, akhlak, yang membangun akhlak kita. Cerita tentang bawang merah, bawang putih, kancil, dan lain sebagainya. Ini memang cerita, namanya kita dongeng. Tapi ada moral story yang kita tanamkan buat anak. Dia kesegaran. Nah, disisipkanlah pesan-pesan moral di situ. Itulah masuk periode dalam tamyiz atau mumayyiz. Nah, itu yang saya harapkan, ya semoga adik-adik saya juga begitu. Karena mereka sudah punya anak-anak semua, menanamkan cerita-cerita itu. Semoga mereka hadir juga. Dan itu menjadi kebaikan. Karena ini bukan hanya tugas daripada ayah, tapi ayah dan ibu. Mendongeng itu zaman sekarang. Kita harus membiasakan mendongeng. Nah, ini kayak anak saya yang kecil ini, yang pertengahan, itu kalau mau tidur dia udah bawa segudang buku sama dia. Penuh tempat tidur itu sama buku-buku. Ada buku bahasa Arab, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Saya coba bacakan aja kepada dia, saya terjemahkan. Nah, lama-lama dia pengen lagi dengar ini. Coba Abi cerita tentang panda. Abi cerita tentang ini, tentang itu. Nah, ini kita kasih cerita, tapi tidak sekedar happy-happy memang. Tapi ada pesan. Tapi juga tidak sekedar pesan-pesan, tapi ada happy-happy. Jadi kita pintar-pintar mendongeng, membawakan itu semua. Ini menjadi kebiasaan yang kita bawa sebelum tamyiz. Nah, jadi mereka itu dikatakan oleh Rasulullah, bagaimana cara orang tua membantu anaknya ya Rasulullah? Rasul mengatakan, mereka menerima yang sedikit darinya, sedikit dari anak-anak, memaafkan yang menyulitkannya dari anak-anak ini, tidak membebani dan tidak memakinya. Lihat begitu softnya Rasulullah. Pernah dengar cerita yang saya sampaikan, Ummu Fadil, ketika dia menimang bayinya, Rasulullah melihat bayi itu dan pengen diambil oleh Rasulullah bayi itu. Lalu ditimang oleh Rasulullah, tidak terasa ternyata bayi itu pipis. Nah, ketika pipis, Ummu Fadil melihat itu di baju Rasulullah. Dia terkejut, dia marah. Langsung dia ambil bayi itu. Dia saking dia pengen jaga Rasulullah. Ummu Fadil nggak mau. Tapi caranya terkejut, marah langsung diambil dengan keras itu. Apa kata Rasulullah? Ini bisa hilang dengan air. Namun, apa yang membekas di hati anak ini? Itu yang Rasulullah nggak mau. Ya, bagaimana Rasulullah itu sangat sensitif sampai bayi aja dia pikirkan. Jangan sampai ini hatinya terkena kesan yang nggak enak. Seperti halnya hadis tadi nih, tidak membebani dan tidak memakinya. Ini bagian daripada hak-hak anak lagi. Bagaimana cara kita membantu anak? Jadi memang harus begitu. Nah, itulah yang kita pakai kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi mengatakan didik sejak kecil mengucapkan bismillah atau akan makan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik lainnya. Alhamdulillah ketika sudah makan atau melakukan sesuatu pekerjaan. Jelaskan bahwa tanaman ini yang menciptakan ada matahari dan sinarnya, ada udaranya, hujan segala macam, ada Allah. Buah-buahan diciptakan Allah untuk manusia dengan sederhana, dengan penuh dengan ilustrasi yang mengena. Tentunya tidak dalam 1 tahun ya, tapi secara beranjak menuju tamyiz. Mereka akan timbul visualisasinya. Salah satu kebaikan daripada berkisah adalah kita menimbulkan anak merangsang daya kreativitas, imajinasi yang ada dalam alam pikir mereka. Berbeda dengan kita memasukkan matematika dan sains yang sikapnya adalah abstrak. Yang belum bisa dicerna dengan baik ketika otaknya belum berfungsi penuh. Pada saat itu.
Jadi jika Anda sekarang memahami cara pendidikan anak usia dini dalam Islam adalah dengan kasih sayang, dengan permainan, perhatian, dengan cinta untuk menyiapkan rohani mereka, maka bukanlah kita pilihkan sekolah-sekolah yang Anda berdalih masih di dalamnya bermain, tapi sudah Anda masukkan dalam suatu institusi yang mengajar dengan pendidikan yang sistematis. Belum saatnya. Nah, ketika kita masuk usia 7 tahun, kita masuk usia 7 tahun adalah usia mumayyiz, tahapan mumayyiz, tahapan anak sudah memiliki kecerdasan akal, mulai berkembang, membedakan yang kiri dan kanan, yang serupa daripada yang serupa. Pada usia ini, anak sudah memasuki periode anak sebagai tawanan. Artinya, disiplin sudah mulai masuk. Ajarkan sholat 5 waktu. Ajarkan sholat bersama-sama. Tentunya dengan persiapan tadi sudah ada. Bismillah, masuk dalam usia ini sampai ke umur 7 tahun kedua ini. Selama umur-umur ini, disiplin dia. Udah mulai disiplin. Ingetin sholat pagi, sholat subuh, zuhur, asar, dan lain sebagainya. Ajak dia ke masjid, sholat Jumat sama-sama. Ini harus dibawa semua. Inilah peran daripada orang tua. Ini yang harus masuk di situ semua. Jadi suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika mereka 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka di antara laki-laki dan perempuan. Itu sudah mulai diatur semuanya. Jangan satu tempat tidur lagi. Tidak satu selimut lagi, seperti itu. Udah mulai lagi ketika masuk kamar ibunya harus diketok dulu gitu. Sudah masuk disiplin. Kita mulai serius. Mulai nggak boleh banyak main-main. Nah, ini sebagai tahap tawanan. Jadi 7 tahun entering 7 years old, it means mumayyiz. That the children, they can differentiate between right or wrong, between red and white, between black and white, between left and right, between something that's similar one to another. So it means that you have to enter the period of discipline, that you have to bring them to pray to Allah at 7 praying to Allah 5 times a day. Take them to the mosque, pray to Friday prayer with them. You have to accompany them. And then at that time, they already know some verses, short verses. You have to get familiar with them. This is not easy. This is a responsibility that we have to be serious in this age of period. Because some of the ulama says, a scholar, this is time of the temptation, that they like music, they like games, they like sport, this thing and that. That if you don't straighten them, they will go more to be too relaxed, lazy, and all of those things. But if you straighten them, they pray, they get to know their Lord, their Allah, Prophet Muhammad, the characteristic, have an honesty, bravery. You instill, give storytelling. But storytelling began before the mumayyiz, before 7 years old. That you have to go through with them, accompanying them to know about the stories of the prophets and everything that teach them about goodness. But you don't have to force them at that period. But in the other period that you have to go through with the discipline. Jadi ketika kita masuk terhadap tahap-tahap disiplin ini, ya ulama Habib Umar mengatakan pada saat ini anak sudah menyukai perhiasan, yaitu musik, kesenangan, permainan, ya hal-hal yang seperti ini. Nah, ini jika kita tidak luruskan, anak akan ada kecenderungan malas bahwa dia mengenal Tuhan, mengetahui tentang Rasulullah, tentang cerita-cerita keberanian, kejujuran, dan lain sebagainya, maka anak akan teringat terus-menerus dan akan membentuk menjadi anak yang soleh insya Allah. Lalu kita pisahkan tempat tidurnya, tidak disatukan lagi dengan yang perempuan. Nah, hal ini sudah harus terjadi pada umur-umur mumayyiz. Nah, pada saat itu. Lalu kita masuki ketika anak masuk pada tahapan baligh. Baligh itu anak sudah dikatakan baligh pada umur 15 tahun. Ada beberapa dari 4 mazhab ini ada perbedaan
Mas Syafi'i, Hanafi, Hambali mengatakan balik itu dalam 15 tahun, sedangkan Maliki mengatakan dalam 18 tahun bagi pria dan wanita. Ketika anak sudah masuk dalam tahapan balik, mereka harus menutup auratnya sungguh-sungguh. Semuanya, baik laki-laki maupun yang perempuannya. Dan dia sudah masuk ke dalam tahapan yang dia sudah sholat, dan sudah beribadah, sudah bertanggung jawab. Artinya mereka sudah memasuki masa-masa taklif, yaitu mukallaf, yang sudah bertanggung jawab akan dirinya. Sudah dikatakan sebagai anak yang dewasa lah pada saat-saat seperti itu. Nah, saat inilah yang mereka itu dikatakan sebagai sahabat kita. Khususnya bagi yang laki-laki, mereka bisa ikut bertanggung jawab di dalam keluarga ini dengan keluarga mengajak, berdiskusi dengan mereka, ditanya opininya. Bahkan ada ulama yang mengatakan tentang mobil misalnya. Si ayah dan si ibu ingin mobilnya warna merah, sedangkan anaknya pengen warna hitam. Kamu nggak bisa dong, karena kita berdua, kamu sendiri. Nah, tapi di situ sudah diajak kita yang punya kebiasaan yang lain lagi. Nah, hal-hal ini semuanya sudah diperkenalkan pada saat-saat ketika masuk ke dalam usia balik. Nah, Syekh Mustafa Al-Bugha mengatakan ada 4 tahapan balik, yaitu mukallaf. 1, ciri-cirinya adalah bermimpi atau keluar air mani, khusus bagi wanita melihat darah haid, lalu berumur 15 tahun, lalu tahapan mampu memikul melaksanakan perintah Allah, memahami ilmu fardu ain, ilmu yang wajib diperhatikan oleh kaum muslimah. Lalu anak-anak sudah mencapai balik ini wajib memakai pakaian yang sudah menutup aurat. Itulah semua. When we achieve balik, mean that you're in the puberty, or in the early adulthood, in which the sign of the characteristic, some say 15 years old, some 18 years old, when they had dream, ejaculation, nocturnal dreams, and then the women menstruation, and they have to cover them all, both male and female, and then they have to learn about the basic Islamic knowledge, which is incumbent for both Muslim and male and females. And then there are responsibility to pray, not to miss their pray, to be adult basically in that balik situation. So itulah tahapan-tahapan ketika anak itu lahir dan besar. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita renungkan ya, apa yang diberikan oleh Rasul dalam agama ini sebetulnya nggak banyak, sederhana. Ketika dari lahir sampai usia balik. Dan ini sebagai ukuran tahun cukup lama. Maka jika Anda ingin memasuki anak-anak ini masuk ke pendidikan institusi, Anda bisa. Anda pengen memperkaya dengan budaya dan lain sebagaimana yang tidak bertentangan dengan agama, Anda bisa. Nah, ketika Anda pengen, jadi bukan berarti mengikuti pendidikan anak usia dini di dalam Islam itu akan mengekang Anda atau membawa Anda mundur. Tidak, sama sekali tidak. Cuman berikanlah hak-hak yang harus dilakukan. Sederhana sekali. Lalu juga didiklah dengan kasih sayang dan cinta. Didiklah dengan serius setelah itu. Lalu didiklah dengan bersahabat setelah itu. Itulah yang dimasukkan pendidikan anak usia dini. Jadi kita jangan menghayal dulu itu pergi ke sekolah-sekolah tertentu tinggi, atau kita berbicara tentang pendidikan yang sangat serius yang kita dalihkan untuk menjadi anak kita menjadi anak yang sukses. Sukses wa minallah taufik. Taufik itu dari Allah, sukses itu dari taufik, dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik. Jadi ini kita fahami. Inilah yang saya maksud pendidikan anak usia dini. Berikan kisah-kisah. Nah, semoga Anda bisa memahami hal-hal itu semua. Mendidik dengan kisah, ya, ini adalah suatu hal yang barangkali nggak semua orang terbiasa membiasakan. Tapi kita harus berupaya. Saya kebetulan suka membaca buku dan suka bercerita. Dan saya suka ceritakan kepada anak-anak saya sebelum mereka tidur. Dan salah satunya ya kebiasaan mendongeng itu dari awal. Nah, dongeng ini, cerita ini, kisah. Ini kan ada yang memang benar-benar legenda daripada kearifan lokal, maupun ada juga yang berbicara tentang kisah nyata.
daripada orang-orang terdahulu yang soleh, atau para nabi-nabi yang ada di dalam Al-Quran, atau solihin dan solihat yang ada di dalam Al-Quran. Ini bisa menjadi kisah-kisah terhadap anak-anak. Kisah keberanian, keikhlasan Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan ketika lihat matahari, dipikirnya matahari itu Tuhan, tapi ternyata terbenam. Muncul bulan, dipikir bulan itu Tuhan, ternyata tidak. Itu kisah-kisah yang merangsang. Merangsang berpikir, menanamkan tentang keimanan. Cerita tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Gimana Sayyidina Ali itu menjaga di rumah. Lalu Sayyidina Rasulullah bertanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hijrah ke Madinah. Dalam perjalanannya ngumpet di gua, ada laba-laba. Ini cerita-cerita semua, kisah-kisah yang bisa kita berikan. Kisah ini adalah metode dakwah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dari Al-Quran. Maka kita utamakan kisah-kisah dari Al-Quran daripada hadis. Ketika saya bercerita tentang Uwais Al-Qarni yang melatih dirinya mengangkat sapi dan lain sebagainya untuk berbakti kepada ibunya. Itu kisah. Lalu kita kisah dapat dari orang-orang yang soleh. Para ulama, kisah-kisah menariknya. Atau kita buat kisah-kisah yang memang lucu, tapi ada muatan. Cerita tentang panda misalnya. Saya ceritakan anak saya, itu panda tuh dulu hitam putih dulunya menangis. Karena ada kawan yang menuntut ilmu sehingga mereka menangis. Ada cerita-cerita yang menggugah. Nah, kisah inilah dipakai oleh para ulama. Nah, kita bagikan kisah-kisah ini sebelum tidur. Pertama kadang-kadang kita pakai buku, kadang-kadang nggak pakai buku. Lama-lama mereka bawa bukunya banyak. Sekarang saya mau tidur, bingung tidur di mana. Kadang-kadang anak bawa buku, ambil ini, ambil. Nah, akhirnya si uminya mau nggak mau dia harus ngikut. Yang tadinya belum biasa dengan kisah-kisah, dia harus baca buku. Kita harus punya semangat literasi. Nanti pada saat-saat tertentu, anak setelah mumayyiz ini harus bisa baca, dia harus senang dengan buku. Salah satu daripada ciri khas umat Islam, peradaban-peradaban Islam, itu ditopang dengan ilmu pengetahuan yang diabadikan dengan kitab. Kitab-kitab ini yang terus-menerus ada. Nah, inilah yang kita harus biasa. When we are talking about educating the children, is not talking about the institution that forcing them to do calculation and scientific things. But it's more about how you educate your children through kindness, compassion, spirituality, intellectuality with a very soft manner, like storytelling. In fact, that our da'wah, spreading the message of Islam, is through some of them is from the stories. Stories in the Quran, stories in the prophetic tradition, stories from the scholars. These are all stories that have a benefit to introduce you with God. Like how Abraham, knowing God, he thought when he saw the sun, oh, that's God. But when his son said, oh, it's not God. He saw the moon, he thought, I saw God. It's not God. So it's a process like this. It's a story that you can tell the children. There are many stories of the prophets. How the prophet Jones or somebody who got into the whale in the darkness. Then he recited that there is no God but you. Glory be to you. I'm the one who wronged myself. He repeat until he get out from the whale. There's a story that you can tell your children to shape them, their moral characteristic. This is the beauty. So this is what I meant by education. So we are not forgetting that the essence of education is to give the kindness, mercy, love. We install love to them. We bring love to them. In the early stage, in the second stage, discipline,
After discipline, they pray, they do this and that. Make them as a companions of you. What do you mean by companions? You tell them, you tell story to them, you discuss things with them. Let them consult with you. You get close, you accompany him. It is better you can accompany them rather than they taking things or searching things outside the home, not from you. So this is what Islamic education all about spirituality, about kindness, about joy. I hope you understood from the lesson from tonight. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang saya maksud dengan pendidikan anak di usia dini. Semuanya mengarahkan kita kepada kebaikan untuk menuju mengenal kepada Allah, taat dan menjadi wakil Allah, khalifah di muka bumi. Anak-anak diarahkan sejak kecil, tapi tidak dikungkung, tapi diberikan kebahagiaan dan kesenangan. Itu akhir daripada cerita ini tentang seri parenting yang bisa saya berikan pada minggu-minggu ini. Tadinya saya akan berbicara lagi tentang bagaimana para ulama atau kisah-kisah lain seperti Luqman Hakim di dalam Al-Quran, kisah Luqman. Karena ada kitab-kitab yang digubah oleh para ulama, kitab-kitab tipis, makalah-makalah tipis, seperti Ibn Qayyim al-Jauziyah memiliki Tuhfatul Maudud, Al-Ghazali memiliki Ya Ayyuhal Walad, yang menekankan tentang pentingnya menuntut ilmu bagi anak-anak. Lalu Ibn Jauzi, Ya Bunayya, Ali Tantawi, Ya Binti, ada buku-buku itu semua yang bicara tentang anak, nasihat-nasihat kepada anak. Bukunya tipis-tipis semua. Namun kalau kita malam ini nggak mungkin merubah ada waktu lain insya Allah kita akan bahas. Tapi saya sudahi dulu kajian parenting ini tahapan awal. Parenting ini nggak ada habisnya kita bicara tentang ini. Dan banyak angle, banyak perkembangan, banyak penyesuaian dengan zaman yang banyak dibicarakan. Nah, ini yang pada malam ini kita cukup di sini. Semoga kita memahami bahwa yang namanya pendidikan itu dimulai dari rumah. Kasih sayang, cinta, itulah modal utama. Nah, waktu yang diberikan orang tua itu modal yang lain. Lalu seterusnya kita memiliki kesempatan untuk mendidik, membangun anak, karakternya, jiwanya, untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, insya Allah, anak yang soleh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur, kita alhamdulillah masih bisa berkumpul, bermajelis bersama, bertakarub, menuntut ilmu, ditetapkan iman Islam, diberikan kesehatan. Kita ketahui bahwa hari-hari ini, atau banyak juga dalam waktu-waktu ini kita mendengar para ulama satu persatu kembali kepada Allah. Kita atas kepergian mereka. Beberapa hari yang lampau kita kehilangan daripada Al-Ustadz Ali Saleh Muhammad Jabir, seorang sayang di jalan Allah. Pertama kali saya berjumpa dengan beliau, saya jatuh hati itu ketika mendengar dia memimpin sholat kami, sholat tarawih di Masjid Sunda Kelapa. Yang setelah itu keluarganya memimpin. Doa-doanya, munajat-munajatnya di dalam bulan Ramadan itu luar biasa. Bercucuran air mata dibuatnya. Begitu asyik. Bahkan bahasa yang keluar, saya bisa katakan adalah bahasa zauq, yaitu rasa. Karena sebagian besar dari kita tidak memahami bahasa Arab di Masjid Sunda Kelapa. Tapi begitu bercucuran air mata, larut terisak-isak di tengah malam yang dimatikan lampu, beliau memimpin atau adiknya memimpin. Luar biasa. Syekh Ali Jabir, semoga Allah tempatkan di surganya, ampuni dosanya, diterima amalnya. Begitu pula pada hari ini kita mendengar bahwa Al-Habib Ali dari Tebet Asgaf kembali kepada Allah. Beliau adalah seorang ulama yang disegani, yang berkarakteristik, berkarisma,
yang telah mendidik banyak orang, mendidik dengan kasih sayang. Semoga Allah ampuni, menerima amalnya, memberikan surganya. Begitu pula bagi para ulama-ulama yang kembali lainnya. Para ulama-ulama yang sedang sakit, kita doakan mereka untuk mendapatkan kesembuhan, kesehatan. Yang terpapar COVID, diberikan kesembuhan, kesehatan. Saudara-saudara kita, para jemaah-jemaah majelis ini pun yang terkena COVID, diberikan kesembuhan, kesehatan. Kalian doakan di dalam sepi, di dalam malam, atau di atas sajadah, ketika tidak ada orang lain yang mendengarkan, itu adalah keutamaan. Semoga kita semua dikarunia sehat walafiat, syifaan min kulli da', diberi taufik hidayah, istiqomah, ditetapkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku Afni bisa menerjemahkan hal-hal yang di akhir ini kepada suamimu, agar dia mengetahui memang bahwa ada orang-orang yang hijrah dari negeri luar, dari Saudi untuk tinggal di Indonesia, untuk berdakwah, menyampaikan dan kembali di Indonesia. Seperti Syekh Ali Jabir. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi washabbihi wasallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa nastaghfirullahal ladzi wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma rabbi inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabati daini wa kuhri rijal. Allahumma ya Allahumma afrih lana sabran wa sabdak damana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub, sabis qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Rabbi habli minas solihin ya Allah. Ya Allah, Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.